Selamat datang di kuliah kinematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas gerak relatif, ya. Nah, ini dimaksud relatif itu apa? Jadi di sini relatif antara dua partikel. Ya. Satu itu partikel yang diamati, yang hijau ini observe, ya. Satu lagi si pengamat atau observer, dan kedua-duanya bergerak, ya. Nah, kita akan batasi gerakan si observer ini aksesnya translasi, ya. Kalau yang rotasi nanti di bab 5. Kita langsung saja. Nah, ini adalah senarionya. Mari kita lihat dulu yang pertama. Mana benda yang diamati? Oh, ini yang hijau. Mana pengamatnya? Ini yang B ini, ya, yang hitam ini, observer. Lalu kemudian kita tanya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada 3 posisi yang harus kita perhatikan. 1, posisi absolut dari pengamat. Ya, ini. Apa maksudnya absolut? Terhadap sistem koordinat yang diam. Yaitu di sini, O, X, dan Y. Itu vektor yang pertama. Vektor yang kedua, posisi absolut dari benda yang diamati atau partikel yang diamati. Absolut, lagi-lagi terhadap sistem koordinat O, ya. Nah, yang ketiga adalah gerak relatif yang diamati oleh pengamat, ya, terhadap gerak relatif si pengamat. Jadi di sini karena kita gerak relatif, kita bilang relatif terhadap pengamat. Bagaimana saya merepresentasikan pengamat? Gampang, kita tempeli saja sistem koordinat. Jadi pengamatnya membawa sistem koordinat yang bergerak bersama dia. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 sistem koordinat. Yang satu yang diam untuk merepresentasikan gerak posisi absolut atau gerak absolut, baik pengamat maupun yang diamati. Satu lagi sistem koordinat yang merepresentasikan gerak relatif. Ya. Ini senarionya. Nah, lalu kemudian kita sekarang mau memperkenalkan ini posisi relatif. Nah, posisi relatif cara menuliskannya seperti ini dan cara membacanya adalah posisi relatif A sebagai partikel yang diamati terhadap gerak B dari pengamat, ya. Jadi di sini dikatakan notasi subskrip A garis miring B artinya adalah A relatif terhadap B, ya. Nah, kata-kata relative to itu kadang-kadang sering juga ditulis dengan with respect to, ya. Nah, lalu kemudian ini dinyatakan dalam sistem koordinat yang melekat di pengamat, yaitu kebetulan dalam hal ini adalah X dan Y. Jadi ada I dan J, ya. Ininya apa vektor satuannya. Nah, lalu kemudian apa hubungan ketiga vektor ini? Kita lihat gambarnya saja. Kalau lihat gambarnya kita tahu, oh berarti posisi absolut pengamat ditambah posisi relatif partikel yang diamati terhadap gerak pengamat akan sama dengan posisi relatif dari partikel yang diamati. Nah, sehingga gambar ini kita rubah menjadi ekspresi matematika seperti ini. Jadi di sini adalah membacanya posisi absolut partikel yang diamati A sama dengan posisi pengamat B ditambah dengan posisi relatif A terhadap B, ya. Jadi yang penting buat kita rumus gambar harus cocok, harus mengerti kenapa kok rumus dan gambar ini memang mewakili sebuah fenomena yang sama. Nah, setelah kita mendefinisikan hubungan antara 3 vektor posisi ini, kita sekarang maju ke aspek lain atau vektor lain dari gerak, yaitu selain posisi, ada kecepatan, dan ada akselerasi. Bagaimana cara mendapatkan kecepatan? Sederhana saja, diturunkan saja semua terhadap waktu. Ini diturunkan terhadap waktu, jadinya ini. Posisi B, kecepatan B.
posisi A relatif terhadap B, kecepatan relatif A terhadap B, ya. Nah, karena sekarang kita menggunakan sistem koordinat kartesian, maka kecepatan relatif ini bisa direpresentasikan dalam bentuk seperti ini. Kenapa kok langsung x dot dan y dot? Karena di dalam sistem koordinat kartesian, vektor satuan i dan j tidak berubah. Nah, hasil turunan ini kemudian kita tulis ulang dengan menggunakan notasi V untuk kecepatan. Jadi seperti saudara lihat, nulis kecepatan bisa nulis V, bisa juga posisi dikasih titik di atasnya. Dengan prinsip yang sama, kecepatan kita turunkan terhadap waktu untuk mendapatkan akselerasi seperti ini. Jadi cukup lugas. Kita lihat apa? Sebuah konservasi dari bentuk persamaan. A sama dengan B ditambah A relatif terhadap B untuk posisi, untuk kecepatan strukturnya sama, untuk akselerasi juga strukturnya sama. Demikianlah definisi mengenai hubungan dua vektor absolut dan satu vektor relatif untuk posisi, kecepatan, dan akselerasi dalam tujuan membahas atau menganalisa gerak relatif. Nah, bagaimana kalau sekarang dibalik perannya? Ya, yang diamati itu B, pengamatnya adalah A. Maka yang pertama adalah itu sistem koordinat ini harus dilekatkan ke pengamat. Dalam hal ini A, kita taruh di A. Dan lalu kemudian kalau lihat gambar ini, jelas posisi absolut A ditambah posisi relatif B terhadap A akan menghasilkan posisi absolut B, sehingga kita menulis seperti ini. Demikian juga untuk kecepatan dan akselerasi, strukturnya sama. Lalu kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi, B ini pengamat. Nah, bagaimana membandingkan dua senario ini? Kalau dilihat dari gambarnya, sudah jelas. Ya, lihat gambarnya. Ada hubungan kebalikan tanda untuk gerak relatif. Jadi di sini membacanya, posisi relatif B terhadap A sama dengan negatif dari posisi relatif A terhadap B. Dan berlaku juga untuk kecepatan dan berlaku juga untuk akselerasi. Apa kuncinya di sini? Nomor satu, harus tahu mana pengamat, mana yang diamati. Nomor dua, harus mengerti bahwa hubungan gerak ini melibatkan tiga buah vektor. Absolut pengamat, absolut yang diamati, dan relatif yang diamati terhadap pengamat. Ketiga ini, vektor ini berlaku untuk posisi, kecepatan, dan akselerasi. Itu intinya. Kita sekarang ilustrasikan dengan contoh soal. Nah, ini kalau soal ini dibaca, kita lihat dulu. Apa yang di sini dikasih tahu? Nah, ini kata-katanya. Plane B appears to the passenger and A. Jadi kita sekarang tahu pengamatnya siapa? Ini A. Yang diamati yang B. Sudah, berarti kita tahu B relatif terhadap A. Ya. Cuman yang di sini ini kebalik gitu ya. Nah, lalu kemudian apa informasi lainnya? Ini pengamat ini, maka saudara lihat ini apa? Sistem koordinat yang melekat di sini. Kecepatannya dalam arah X 800 ya. Satuannya kilometer per jam. Nah, ini di sini ada yang kebalik ini, harusnya VB sama dengan VA plus VB relatif terhadap A ya. Jadi terbalik atau mungkin tertutup. Nah, ini ralatnya ya. Nah, jadi yang diamati B sama dengan penjumlahan dari pengamat A dan gerak relatif B terhadap A. Dan dalam hal ini kecepatan ya. Nah, sudah kita tahu, sekarang kita gambar segitiganya pertama. Segitiganya mana yang diketahui? Pengamatnya geraknya horizontal, besarnya atau panjangnya juga tahu 800. Apalagi dia bilang bahwa
pesawat B ini arahnya diketahui, yaitu sini sebesar 45 derajat. Kita gambar saja ini garisnya. Kenapa kok kita gambarnya dari titik dari awalnya A? Ya, karena kita mau menggambar vektor B. Jadi B dan A keduanya sama-sama absolut, harus berangkat dari titik yang sama. Ya, udah kita gambar ke sana, selesai. Lalu kemudian apalagi informasinya? Ya, ini 60 derajat. Bahwa si pengamat ini melihat pesawat ini gerak relatifnya ke sana sebesar 60 derajat. Nah, kalau kita lihat persamaannya, gerak relatifnya itu gimana? Posisinya di sini. Jadi harus digambar setelah A. Nah, ini mana? Ini A, kita gambar 60 derajat. Apa yang terjadi? Saudara memiliki segitiga yang diketahui satu rusuk, panjang rusuk, dan dua sudut. Sehingga keseluruhan sudut dan keseluruhan rusuk segitiga bisa saudara hitung dengan menggunakan rumus-rumus yang saudara ketahui di trigonometri, ya, sinus kosinus untuk segitiga, aturan sinus untuk segitiga, aturan kosinus untuk segitiga, ya, mana yang dipakai tergantung dari soal yang sedang saudara hadapi. Seperti ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini rumusnya, kita lihat rumusnya ya, di sini aturan sinus bisa terpakai nih, seperti ini kalau lihat segitiganya. Kenapa kok ini yang kita pakai? Karena dari sini, dari 4 suku ini, 3 diketahui, 1 yang tidak diketahui. Jadi buat kita enak sekali. Ya. Ini sebentar. Nah ini, lalu kemudian kita sekarang sudah dapat jawabnya. Jadi kecepatan B adalah sekian. Dan kalau Anda ditanya berapa B relatif terhadap A, dengan sangat mudah saudara juga bisa dapatkan. Ya. Nah, penggunaan gambar segitiga beserta aturan sinus dan kosinus untuk segitiga merupakan satu opsi. Kita juga punya opsi yang lain, yaitu opsi menggunakan aljabar vektor. Tadi persamaannya sama, ini sudah ditulis. Nah, sekarang semuanya kita representasikan dalam vektor. Jadi ini vektor A, dia punya arahnya I, ya, X sebesar 800. Lalu kalau untuk VB-nya, kita tahu, oh arahnya 45 derajat. Ya, sehingga saudara bisa tahu besarnya VB, arahnya 45 derajat, konversi jadi sistem representasi kartesian, bentuknya seperti ini. Kalau untuk gerak relatif B terhadap A, tahu sudutnya 60 derajat, ya, dengan gambar seperti ini, maka saudara bisa konversi menjadi representasi kartesian dalam bentuk seperti ini. Lalu kemudian ketiga vektor ini kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga kita punya berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian kita samakan arah I dan arah J. Yang arah I mana saja? Ini A, ini B terhadap A, ini adalah B. Kalau untuk arah J yang vertikal di sini, ini adalah yang B, ini adalah B terhadap A. Yang A tidak ada memang. Sehingga kalau Anda lihat persamaan ini, dua persamaan dengan dua variabel yang tidak diketahui. Kecepatan relatif B terhadap A dan kecepatan B, sehingga bisa dipecah dapatkan hasil yang sama. Itulah pengenalan mengenai teknik menganalisa gerak relatif. Satu menggunakan segitiga, satu menggunakan aljabar vektor. Tidak semua kasus bisa dua-duanya ya. Biasanya satu metode lebih cocok dibanding metode lain untuk kasus-kasus yang Anda hadapi. Dan satu-satunya cara untuk bisa memilih, mengidentifikasi mana yang lebih mudah, itu melalui latihan. Nah, kemudian kita di sini mau maju ke contoh berikutnya ya. Ini juga sama. Di sini, nah ini dari gini, tentunya kita tanya mana pengamatnya. Kalau kita lihat dari apa yang diomongin di sini dan kita lihat gambarnya, kita tahu ini A-nya adalah pengamat. Dan yang menarik di sini adalah arah positif ke kiri. Dan itu normal-normal saja. Anda menyusun sistem koordinat itu disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi. Ya. Yang penting
konsisten dengan pilihan Anda. Yang diamati mana? B, gitu ya. Nah, kebetulan gerak B di sini karena lintasannya lingkaran, lebih mudah pakai misalnya normal tangensial atau pakai polar ya. Jadi diketahui pengamat dan yang diamati beserta informasi lainnya ya. Dan ini ditanya kecepatan dan akselerasi. Seperti biasa kita posisi kecepatan akselerasi kita mulai dengan kecepatan dulu kalau gitu karena kita nggak butuh posisinya ya. Atau posisinya udah jelas gitulah. Nah, setelah kita melihat apa yang diketahui? Nih, kecepatan absolut pengamat yaitu arahnya ke kiri besarnya 66 kaki per detik. Apalagi kecepatan absolut yang diamati yaitu arahnya seperti ini. Sehingga Anda lihat bahwa segitiga yang dibentuk adalah seperti ini dan setelah dilihat lagi-lagi Anda punya informasi 2 panjang rusuk 1 sudut sehingga Anda bisa mengetahui semua panjang rusuk dan semua sudut di dalam segitiga ini. Nah, untuk kasus ini yang cocok adalah aturan kosinus ya. Nah, gambar ini didapat dari mana? Sama seperti biasa di dalam ini. Kecepatan yang diamati sama dengan jumlah dari kecepatan pengamat ditambah kecepatan relatif. Dan menerapkan aturan kosinus, jangan lupa menyatukan dulu semua atau menyeragamkan satuan yang digunakan. Sehingga setelah digunakan aturan kosinus, Anda mendapatkan keseluruhan panjang rusuk yang masing-masing mewakili kecepatan dari ini. Ya. Untuk akselerasi juga sama. Ya. Akselerasi sama, sehingga dengan mudah Anda mendapatkan akselerasi yang diamati sama akselerasi relatif. Ya. Dari sini Anda kemudian bisa menghitung posisi posisi sudut beta. Ya. Nah, nanti dulu sudut beta itu yang mana? Nah, sudut beta itu ini. Ya. Ini mudah dihitung. Gitu. Kenapa kok saya ngitung sudut beta? Karena saya mau ngitung yang lain-lain lagi nanti. Ya. Nah, kemudian sekarang soal yang lagi. Ya. Tadi saya lupa menyetop ini, saya bicara soal yang lain. Kalau yang tadi, satu bergerak lurus, satu bergerak lingkaran. Kalau yang ini dua-duanya bergerak lingkaran. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu siapa pengamat. Oh ternyata B. Mana yang diamati? Oh ternyata A-nya dari mana? Dari membaca. Ini ya. Gini. Lalu kemudian kata-katanya mana? Ini. Relative to the axis fixed to the car B. Jadi B ini jelas pengamat karena ada sumbu yang diletakkan ke dia. Ya. Nah, dari sini pertama kita analisa posisinya dulu. Posisi A, posisi B, posisi A relatif terhadap B. Sehingga kita lihat ada segitiga nih. Harus hitung segitiganya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tahu satu sudut 75, 30, dan 2 rusuk. Ini adalah radiusnya 75, ini panjangnya 105. Sehingga dengan menggunakan aturan kosinus dan sinus kita mendapatkan seluruh panjang segitiga. Semua sudut dalam yang ada di dalam segitiga ini. Seperti yang terlihat di sini. Ya, ini saya pakai untuk menyatakan sudut. Lalu kemudian setelah sudut yang diketahui, kita lihat sudut yang dibentuk antara posisi relatif ini dengan kecepatan masing-masing pengamat dan yang diamati. Pengamat dan posisi relatif sudutnya ya 49 hampir 50 derajat. Kalau yang ini ya antara kecepatan dengan posisi relatif 25,26 derajat. Nah, kemudian ini kita hitung semua, inilah yang kita dapatkan ya. Jadi semua angka di sini 112,1 didapatkan dari aturan sinus dan kosinus, 30 derajat ini kita tahu dari yang diketahui, ini sudut ini juga bisa kita hitung. Di sini kita selesai dengan analisa posisi ya. Setelah analisa posisi, kita masuk ke kecepatan, pasti itu. Nah, ini analisa kecepatannya. Rumusnya mana? Ini. Lalu kemudian kita menggambar segitiga. Caranya gimana? Saya tahu kecepatan yang
pengamat B, ini saya gambar. Nih, 30 km per jam. Lalu yang diamati A, saya tahu di sini 40 km per jam. Lalu saya tahu tentunya karena sudah tahu mana pengamat mana yang diamati, saya membuat sama ini sehingga saya bisa melihat. Oh, kalau kayak gitu, vektor kecepatan relatif A terhadap B pasti yang. Ya. Dan lagi-lagi segitiga ini saya amati. Ya. Oh, saya tahu dua sudut ini. Ya. Saya tahu dua sudut ini dari yang diketahui dari analisa posisi tadi. Lalu kemudian saya tahu dua rusuk yang mengapit sudut tersebut. Sehingga saya bisa menggunakan aturan kosinus untuk menghitung kecepatan relatif untuk menghitung sudut dalam dari segitiga kecepatan. Ini segitiga kecepatan, bukan segitiga posisi. Nah, ini sudah ketemu, akhirnya ketemu ini, ya, kecepatan. Nah, lalu kemudian di sini saya mulai menggabungkan atau menganalisa kecepatan menggunakan dari analisa posisi. Ya. Ini 30 derajat, ini 40,26. Jadi saya tahu garis ini sudutnya berapa terhadap sumbu ini. Setelah ini, garis ini saya gambar ulang yang tahu sudutnya. Saya gambar ulang di sini. Nah, ini, ya, garis putus ini. Ya, ini saya lihat. Nah, ini kurva ini memperlihatkan garis putus-putus ini merupakan representasi dari garis posisi relatif. Dan kan sudah diketahui semua, dari 30, 40, 26, dan sudut ini 7,5, ini 45, saya dengan mudah bisa menghitung, oh berarti sudut yang dibentuk antara vektor kecepatan relatif dan vektor posisi relatif adalah 6 derajat. Jadi silahkan amati segitiga ini sehingga Anda bisa melihat, oh ya, ini merupakan gabungan gambar segitiga kecepatan dan satu garis posisi relatif seperti ditunjukkan oleh hubungan ini. Dan karena kita sudah tahu semua sudutnya, kita bisa menghitung dengan mudah, oh ini ternyata 6 derajat. Ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Karena sudah dikasih tahu bahwa akan menggunakan sistem koordinat polar, yaitu radial dan transversal, maka kecepatan relatif ini saya urai. Yang searah posisi untuk mendapatkan radial, jadi pakai kosinus 6 derajat, ya. Ketemu. Satu lagi menghitung yang tegak lurus dari vektor posisi relatif, yaitu pakai sinus mendapatkan sebesar sekian. Ya. Nah, apa yang barusan kita dapatkan adalah kecepatan relatif A terhadap B, satu dalam arah radial, satu dalam arah transversal. Kemudian di sini saya menggunakan rumus untuk kecepatan dalam sistem koordinat polar seperti ini. Ya. Jadi, udah diketahui kita sekarang hitung R dot sama theta dot dari analisa kita. Nah, kelihatannya ruwet, padahal sebetulnya hanya masalah sinus kosinus sederhana. Yang penting Anda melakukan analisa posisi, analisa kecepatan, kemudian urailah kecepatan relatif dalam arah posisi relatif dan tegak lurus posisi relatif. Dengan kata lain, radial dan transversal. Nah, cuma ada masalah di sini. Kalau pakai segitiga gini, saya harus ngasih tanda ini positif atau negatif. Nah, itu yang kadang-kadang buat kita harus pekerjaan tambahan kalau menggunakan grafik seperti ini, ya. Misalnya apa? Diamati lah misalnya kayak gitu. Diamati, kita lihat posisi relatifnya kemana? Oh, ke kiri atas. Kalau kecepatan relatifnya ke kanan bawah. Oh, kalau gitu kita tahu yang ini pasti negatif, ya. Yang ini pasti negatif, karena beda dengan yang ini kok berlawanan arah. Lalu bagaimana dengan arah transversal? Di sini diputar berlawanan arah jarum jam, ya. Maaf, bukan yang ini, maksud saya. Ini, oh ya benar, berlawanan arah jarum jam yang ini. Sehingga kita tahu ini harus diputar plus 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga kita tahu arah transversalnya pasti ke kiri bawah. Pada saat saya melihat ini, sama ke kiri bawah. Jadi saya bisa menyimpulkan yang komponen kecepatan relatif dalam arah transversal positif. Sedangkan yang dalam arah radial negatif. Nah, ini adalah kita perlu satu tambahan langkah lagi untuk mendeteksi arah positif dan negatif. Jadi dengan seperti ini, positif dan negatifnya bisa kita masukkan kembali ke sini. Yang ini tadi katanya negatif, yang ini tadi positif, ya. Nah, selesailah sudah membahas masalah ini menggunakan trigonometri. Ya.
Lalu kemudian, seperti biasa, selalu ada cara alternatif, opsi lain. Ya, menggunakan aljabar vektor. Nah, kalau aljabar vektor, kita tinggal memasukkan cara pertama, kita lihat mana garis relatif. Oh, yang ini. Kemana? Ke kiri atas atau ke bawah? Kalau lihat konfigurasinya seperti ini, dia ke kiri atas, yaitu yang. Lalu karena di sini tetanya berlawanan arah jarum jam, ini juga harus diputar berlawanan arah jarum jam, maka vektor satuan transversalnya pasti ke arah kiri bawah seperti ini. Sekarang kedua vektor ini harus kita representasikan dalam representasi kartesian dan polar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita hitung saja. Berapa posisi absolut A? Kasih tahu ini, 75 pada sudut 45 derajat. Ketemu representasi kartesiannya. Bagaimana B? Oh, ini 105 pada sudut minus 30 karena searah jarum jam. Jadi, setelah konversi, sistem dalam representasi kartesian dapatnya ini. Lalu kemudian gunakan persamaan bahwa posisi relatif terhadap B adalah selisih antara posisi absolut A dan posisi absolut B. Tinggal dikurang saja ini, A dikurang B, Anda dapat ini. Seperti biasa, konversikan ke representasi polar. Pakai kalkulator, dapatnya ini. Nah, angka 109 ini adalah arah vektor satuan radial. Itu udah pasti, jadi ini. Ya, nah, bagaimana dengan transversalnya? Karena diputar di sini berlawanan arah jarum jam, maka di sini tinggal ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah inilah vektor satuan radial dan transversal untuk gerak relatif, ya, A terhadap B. Nah, kemudian tinggal sekarang kita setelah posisi kita maju. Kecepatan A diketahui 40, sudutnya adalah 45 kurang 90. Ya, sekarang Anda lihat ini 45, ini pasti tegak lurus, mesti diputar kemana? Searah jarum jam, jadi dikurang 90. Ini dirubah jadi representasi kartesian. Hal sama yang untuk B, juga 30 derajat sudutnya, ini searah jarum jam ditambah 90. Jadi, minus 30 plus 90, dapatnya representasi kartesiannya seperti ini. Sehingga sekarang, kecepatan relatifnya dengan mudah bisa dihitung, ketemu seperti ini. Kita representasi polar, bentuknya seperti ini, dan kita langsung tahu ini arah posisi relatifnya. Ya. Nah, kemudian dari sini, baru sekarang, ini adalah kecepatan relatif, bukan posisi relatif. Kalau posisi adalah ini. Tinggal sekarang kita ingin menghitung komponen kecepatan, dan kalau menghitung komponen, kemarin sudah kita tahu menggunakan dot product. Kalau dalam arah radial, ya radial yang dipakai, ketemu ini, dan perhatikan langsung ketemu negatifnya. Ya, inilah salah satu keunggulan menggunakan aljabar vektor. Positif negatif Anda dikasih dari hasil perhitungan Anda. Anda tidak perlu melakukan langkah tambahan. Ya. Nah, posisi kecepatan sudah, parameter gerak dalam sistem koordinat polar yang relatif sudah. Tentunya kita akan maju ke untuk yang komponen berikutnya. Ini komponen dalam arah theta, ya apa saja dot product dengan arah theta, ketemu. Sementara kita tahu ekspresinya ini, namanya dengan mudah kita dapatkan theta dotnya berapa dan langsung ketemu positif. Ya, lagi tanda dikasih. Jangan lupa satiannya radian per second ya, soalnya kalau sudut sering sekali kita otomatis kayak derajat per detik. Gitu. Nah, ini adalah mengenai penggunaan aljabar vektor untuk memecahkan masalah sistem koordinat linear. Dengan ini berakhirlah video kita kali ini. Ya, nanti akan kita sambung dengan video selanjutnya. Terima kasih.